diturunkan untuk mengarungi samudra berdasarkan peta yang akan mengantar kita menuju pulau tempat harta Nabi Sulaiman disimpan. Pulau yang menjadikan impian para pelaut menjadi nyata. Harta yang berlimpah, kekuasaan, kemasyhuran, ilmu pengetahuan, dan beribu keajaiban telah menanti kita di sana. Tapi ingat, jangan kalian kira perjalanan ini singkat. Kita harus melintasi 7 pintu dan 7 lautan. Dan hanya dengan melintasi lautan itu, barulah kita akan menemui pulau Nabi Sulaiman. Dan di setiap pintu dan lautannya telah menunggu ujian yang luar biasa dahsyatnya. Bersabarlah para pelaut. Kita telah berjanji untuk memilih. Maka ribuan pedang tak akan sanggup untuk menghadang jalan kita. Sampai kapan kita akan menunggu di sini? Hei, polisi! Sampai kapan kita akan menunggu di sini? Sompret kau polisi! Mana? Sampai kapan kita akan... Duh, badan! Kalau guru itu sudah masuk ke perangkap, baru kita sama-sama menangkapnya. Udah, sekarang kau diam! Istirahat dulu! Aduh!
dan makan siang kita. Burung itu tuh ya, satu-satunya makanan yang aman kita makan di pulau ini. Pulau Iblis. Tidak ada lagi yang bisa kita makan dalam jarak radius 500 meter ini nih. Semuanya sudah terkontaminasi oleh racun. Kecuali air yang saya ambil di dalam hutan. Saya lapar. Saya juga lapar. Saya juga lapar, Pak Dusi. Bukannya persediaan makanan masih ada? Seluruh persediaan makanan sudah habis. Tidak ada yang tersisa sedikit pun. Jangan bapak, jangan bapak. Iya, apa sih? Sakit. Kemarin saya lihat masih ada tuh foto sehat burung yang tersisa. Sudah tidak ada, Barah. Habis disikat padat. Loh, aku cuma makan sayapnya saja, siapa tahu. Memang cuma sayapnya, Barah. Tapi itu persediaan kita untuk hari ini hingga 4 hari ke depan. Gak usah marah begitu. Nanti kita masih bisa tangkap lagi kok burungnya. Badar. Badar. Makanan terakhir hari ini sudah kabur gara-gara kau. Padahal aku sudah membayangkannya. Akan memasak daging burung itu dengan bumbu tersisa peninggalan kapal lu. Daging burung. Nah, gimana sekarang? Enak? Keras? Buka matanya! Iya, yang hayam gitu tuh. Lagi pula aku cuma bertanya Pak Gusti, sampai kapan kita menangkap burung itu? Setelah sekian lama hanya mengintip. Lagi pula yang membuat burung itu kabur bukan suaraku. Tuh, suara si Bara. Tapi penyebabnya pertanyaanmu yang bodoh dan tidak sabar menghadapi waktu, dasar GOBLOK. Apaan tuh? Goblok! Tuh! Bertahun-tahun lagi udah ngerti saya. Bertahun-tahun. Sama lagi tingkah karena tidak jelas. Dan sekarang kau bilang tidak sabaran menghadapi waktu. Dan untuk kau Pak Dusi, bila berani menghina aku goblok, kamu yang akan menjadi ganti burung itu. Gila. Apa yang mau di sini? Benar. Biar gue lagi sekali lagi Madar. Jadi kau ingin menuku lalu menggantikan dagingku sebagai pengganti burung yang tadi kau lepaskan begitu? Kalau kau terus mengejek dan menghina aku tak akan segan untuk membunuhmu. Lumayan. Setidaknya selama 3 hari ke depan punya persediaan makanan di Pulau Iblis terbentuk ini. Baik, Madar. Tapi pada temanku, biar aku beritahu satu pertanyaan. Lalu siapa yang akan memasak? Kau, dengan otakmu yang hanya sekecil telur burung itu. Aku tahu, di dalam tubuh manusia terdapat ribuan, bahkan jutaan penyakit dan virus yang langsung hidup begitu tubuhnya mati. Apa kau tahu, Badar? Bagaimana cara mengolah daging manusia agar aman untuk dimakan? Aku Padusi Kelo, koki kapal lu yang pernah melakukannya. Sebelum akhirnya aku bertemu dengan Nahajoro dan bertaubat. Sudahlah. Tidak bisakah kalian tidak ribut karena persoalan makanan? Bara, iya, makanan itu penting, Bara. Di saat seperti ini nih, berhari-hari terdampar di pulau terkutuk tanpa persediaan makanan yang cukup. Makanan juga menjadi hal yang sangat penting dibandingkan persoalan-persoalan yang memenuhi isi kepalamu. Benar, Bara. Tidak selamanya tenang dan menunggu dapat menyelamatkan kita semua. Oh, dengar. Manusia perlu makan untuk pikiran. Makannya filsafat tua itu. Oh, lalu makan filsafat. Ini peran kami, Bara. Kalau enak, Bara. Asik memikirkan bintang yang ada di langit, angin laut yang bercerita. Sebentar lagi apa, Bara? Ya sudah. Badar, sampai di mana tadi pertengkaran kita? Pertengkaran, Badar, sampai di mana tadi pertengkaran kita? Sampai Pak Dusi mengatakan bahwa hanya dia yang bisa mengolah daging manusia. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Hang Juro dan bertaubat. Nah, itu tapi di mana Hang Juro? Benar.
Astaga. Gimana Hang Juro? Bentar, bentar. Gerak banget sih. Kenapa, Brad? Mulut. Gimana Hang Juro? Temenin kita. Hang Juro padu sih. Sahabat kita. Gimana Hang Juro? Hang Juro dari kemarin pergi ke hutan. Dia masih penasaran dengan pulau iblis. Di peta dikatakan bahwa pulau iblis itu berpenghuni pulau menakutkan. Tapi kenyataannya sudah 11 hari kita di sini nggak menemukan siapapun. Hewan pun tidak. Nah, itu dia. Udahlah. Ayo, Brad. Kita lanjut ke pertengkaran kita. Astaga. Ayo Padisi. Ayo. Padisi. Duduk. Dimulai dari kau. Ayo kau dulu. Bahar kau dulu. Ah, ya sudah. Baik. Aku Padusi Kelon. Koki Kapanglu yang pernah melakukannya. Sebelum akhirnya aku bertemu dengan Hang Juro dan tahu nggak? Aku tidak tanya. Kalau aku Hang Juro, aku tidak akan mengajak kau. Dasar KUTIL, BAB, babi. Kutilnya mana? Kutil cariin. Oh, dia mau mengubah. Kau dia juga asli berita. Lantan anjing laut, anak muda anjing laut. Anjing laut. Aduh. Baru sih. Jalan, ini bukan teguran lagi. Kalian udah seperti generasi iblis. Hati-hati, kebencian bisa menghancurkan kita semua. Hei. Sedang apa kalian? Gak ada apa-apa Hang Juro. Gak ada apa-apa. Baiklah, kalau begitu kita persiap pergi dari sini. Hah? Kemana Juro? Ada kapal yang sedang menuju kemari. Bara. Kau lihat sendiri. Kita ada di pulau ini. Ada kabut yang tidak hilang-hilang. Tidak akan ada kapal yang akan menyadari keberadaan kita. Lalu kita akan pergi kemana? Kita akan pergi ke pemukiman Pulau Iblis. Mau kemana? Iya. Kalian lihat pohon besar di tengah hutan itu? Tempat saya mengambil air untuk minum dan juga memasak. Tepat sekali, Pak. Dan apa kalian tahu di mana saya biasa duduk bersimpuh? Di atas sebuah batu besar pada undangan kelima. Iya, benar sekali. Dan apa kalian tahu apa yang terjadi hari ini? Tidak. Bagus. Sudah lama aku penasaran dan mengamatinya dan aku gunakan pipa batu besar itu. Dan benar saja, setelah 11 hari aku di sini, tiba-tiba saja di bawah pohon besar itu, aku menemukan sebuah pintu, sebuah lorong besar, seperti baru saja dibuat atau baru saja tercipta. Lorong. Dan kau masuk ke dalamnya? Iya, aku masuk ke dalamnya. Jangan. Maksudku. Hati-hati, Juro. Tenang saja Pak Dusi. Dan setelah aku memasuki lorong itu, rasa penasaranku akhirnya terjawab. Aku menemukan sebuah pemukiman. Hah? Kau menemukan orang lain selain kita? Iya, aku menemukan orang lain selain kita. Maksudnya benar-benar orang kan? Bukan fata morgana atau makhluk halus gitu? Bukan Pak Dusi, tapi benar-benar orang. Manusia berdarah, berdaging seperti kita. Kau tahu Juro? Aku sempat menangkap salah seorang dari mereka dan kuikat di sebuah pohon. Tapi setelah aku periksa, ternyata dia benar-benar manusia, bukan ilusi ataupun makhluk jadi-jadian. Oh, kalau gitu ayo. Ayo kemana? Mau ke lorong itulah. Memang kau mau mati kelaparan di sini? Enggak, tidak. Ayo berangkat. Ayo berangkat. Badan! Maaf Bang Juro, saya begitu semangat mendengar ceritamu tadi sampai lupa kalau kau masih di sini. Sudah, kalau gitu, ayo kita berangkat. Baik. Ayo Juro. Ayo. Ayo berangkat. Masih jauh. Inilah pemukiman Pulau Iblis. Oh, jadi ini Juro. Lalu di mana Juro penghuni pulau iblis yang ketangkap? Ya, Tepat di belakang wadah. Setan. Dengan manusia asli, bukan iblis.
Aku akan ajarnya karena mereka telah membiarkan kita mati kelaparan di sini. Aku yakin mereka semua pasti tahu kalau kita berada di sini sekarang. Tapi sengaja memberikan kita supaya mati kelaparan dan keracunan. Heh, mana teman main? Mana? Jawab! Iya betul. Jawab! Mana? Ada. Lepas dulu penutup mulutnya. Oke. Akhirnya mereka sampai juga, Roka. Ya warga, sesuai yang dinamakan hari ke-12, bulan ke-12. Kakak. Jadi mereka kami minta tunggu. Selamat datang di Pulau Iblis. Senang akhirnya kami kedatangan tamu yang diharapkan. Umumkan ke kami. Tunggu dulu. Siapa kalian? Dan apa maksudnya tamu yang diharapkan? Oh iya, maaf, kami lupa untuk memperkenalkan diri. Saya Hawa, dan kami semua adalah penghuni Pulau Iblis. Termasuk Jagat, lelaki yang ada di kaki pohon itu. Maaf, pada sifat lupa ikan ular gitu. Hal gitu. Perkenalkan. Tidak perlu Hang Juro. Kami sudah mengetahui siapa kalian. Kalian semua adalah bajak laut yang gagah berani. Kedatangan kalian pun sudah dilakukan oleh Roka dan Bata. Kalau begitu mari ke kami. Ikut kemana? Ke rumah Ibu Zuhara, penguasa Pulau Iblis. Hang Juro, Ada apa, Bara? aku curiga Juro. Jangan-jangan ini semua adalah jebakan. Tapi, Bara, hanya mereka manusia satu-satunya yang bisa menunjukkan kita jalan keluar di pulau ini. Ingat, kita harus melanjutkan perjalanan kita. Biar kupaksa mereka buat memberitahu jalan keluarnya. Sudahlah, kita ikuti saja mereka dulu. Tapi Juro, Sudah cukup. bagaimana? Baik, Bara. Mari ke kami. Ayo. Ada apa sih? Aku merasa keanehan di sini. Lebih aneh dari perjalanan sebelumnya. Aduh, Bara. Kok kau baru merasakannya? Di sini tuh sudah terlalu banyak yang aneh sehingga tidak menjadi aneh lagi. Justru itu Harus. kan. Sudah, mau diam. Hang Juro sudah pergi. Ayo, nanti kita tertinggal. Inilah rumah penguasa iblis. Silahkan masuk. Biarkan aku memanggil ibu terlebih dahulu. Baiklah. Wah, Wah, ini rumah penguasa Pulau Iblis. bagus sekali. Itu tuh bisa kita taruh di kapal. Tuh, Iya bener. Tuh yang itu yang panjang-panjang tuh. Hah? Wih, bisa tuh. Punya mahal sekali. Kita tuh lihat itu. Iya saja. Itu. Kita akan beli semua yang ada Kita di sini. beli semua itu. Iya. Ini dari mana, Juro? Sudahlah, kita nanti bisa cari. Kita Kita beli yang itu juga dulu. Ada apa kan sih? Kenapa? Tenang saja, nanti kita beli semuanya. Baru itu tidak parah. Aduh, Biasa. Dia sengaja. Kena mulu, Bara. Sakit tau, Bara. Tenang dulu. Mama. Perih. Itu siapa, Juro? Zulaika. Bara, Zulaika masih hidup. Beri hormat pada Nyonya Zuhara. Perkenalkan, ini adalah penguasa Pulau Iblis, Zuhara. Nyonya, ini adalah para pendatang yang dijanjikan itu. Panglima Hang Juro dan para awak kapalnya. Tidak perlu dikenalkan, Roka. Saya sudah berkenal lama dengan Hang Juro. Begitu pula sebaliknya. Bukankah begitu, Hang Juro? Lama tidak bertemu, Zulaika. Zuhara! Jadi, kau benar-benar masih hidup, Zuhara? Siapa yang mengatakan aku telah mati? Kau lihat sendiri. Aku sehat
dan berdiri di depan kalian. Bahkan sekarang aku sudah memiliki anak. Para pelaut menemukan bongkahan kapal dan bendera yang sudah koyak-moyak. Dan itu dikenal sebagai bagian dari kapalmu. Dan mereka juga menemukan mayat-mayat awak kapal yang ditemukan sebagai mayat awak kapalmu, Zuhara. Mati atau hidup tidak ada bedanya, bukan Jiro. Sama-sama menderita. Sama-sama menunggu hari akhir. Hari yang dijanjikan. Mati bagi kalian mungkin merasa menakutkan. Tapi bagiku, seperti istana yang pasti kudatangi. Tapi, dibanding hidup, sekarang aku lebih suka dengan kematian, Jiro. Kau sudah benar-benar berbeda, Zulaika. Maaf, Zuhara. Ibu sudah mengenal lama dengan Hang Jiro. Kenapa ibu sudah memberitahu? Itu cerita usang Hawa, tidak perlu dikenang lagi. Hang Jiro, bagaimana ibuku dulu? Apakah benar ibuku yang sekarang berbeda dengan ibuku yang dulu? Kalau penampilan sama, bahkan sama cantiknya. Badar. Benarkah benar? Bahkan dulu ibumu Zulaika sangat dekat dengan Hang Jiro. Badar. Saat Hang Jiro mendapat kabar bahwa Zuhara telah meninggal, semua orang yang menyebarkan kabar itu dihajarnya habis-habisan dan disebut pembohong. Bar, pasar, pelabuhan, setiap hari selalu ribut karena perkelahian antara Juro dan tukang cerita. Nih, sini Bara. Saat Bara yang menyampaikan berita tersebut, barulah Juro percaya. Juro pun diam-diam menyepi di hutan. Badar. Dan Maaf Juro. benarkah itu Hang Jiro? Itu benar. Tapi Tapi tidak lama, Bar kembali ribut karena perkelahian antara Juro dan tukang cerita yang baru. Badar. Maaf Itu Zora. cerita usang, Badar. Tidak perlu dikenang lagi. Maaf Juro. Hawa, iya ibu. Para tamu kita sudah lelah. Lebih baik antarkan ke dapur dan kamar untuk beristirahat. Besok kita lanjutkan perbincangan ini. Baik ibu. Hawa. Tapi sebelumnya maaf Hawa. Apa aku boleh ke dapur? Aku ingin masak untuk teman-temanku karena aku sangat rindu dengan aroma-aroma rempah. Baiklah, nanti aku akan antarkan ke dapur. Kalau begitu, mari semua ikut saya. Baik, Hawa. Ayo kita kerja. Ayo Juro. Tadi, baik. Ayo kita sultan untuk mencari. Ayo, Bapak! Ayo, Bapak! Bagaimana dengan kabar nenek? Nenek, baik-baik saja yang mulia. Bagus. Sepertinya dia sudah tahu tentang kedatangan Hang Juro, ya kan? Sampaikan salam dariku. Jangan ikut campur, apalagi berani menghalangi tampil kami. Saya tidak mengerti loh, Kak. Sudah, tak perlu kamu mengerti. Pergilah. Baiklah, saya pamit. Roka, ada apa? Apa nenek tua itu akan takut pada kata-katamu? Selama nenek tua itu tidak membuka mulutnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Suara. Kalau sampai nenek itu membuka mulutnya, maka aku yang akan menutupnya untuk selama-lamanya. Ya sudahlah, mari ikuti aku. Baik, Suara. Jadi, kapalmu itu adalah kapal yang sangat besar dan hebat, Hawa. Oh, sebentar. Berarti yang selamat dari kapal lu tinggal kalian berlima? Berempat? Saya tidak tahu pasti, Hawa. Karena ketika badai dahsyat datang, semuanya tercerai-berai. Ada yang sebagian tewas, ada yang sebagian hilang entah kemana. Bahkan sendal saya juga sudah hilang. Bagaimana mungkin, Pak Dusi? Dan juga seperti itu sisa 5 orang, Hawa. 5 orang. Bukannya 4 begitu. Sudah. Aku, Hang Juro, Bara, dan iya benar. Aku juga ingin berpetualang seperti kalian. Berpetualang sepertimu, Pak Dusi. Sehingga dikenal sebagai juru masak kapalmu. Aku ingin sepertimu. Baik, Hawa. Tapi sebelumnya, Hawa, memasak itu adalah hal yang umum. Semua orang di dunia ini pasti pernah memasak. Kau juga pasti pernah memasak untuk dirimu sendiri. Iya sih. Tapi kan tidak sehebat kamu, Pak Dusi. Beritahu
Apa rahasianya? Rahasianya ya? Ya tidak banyak. Hanya perlu mencampurkan semua rasa yang ada. Tetapi Hawa, kita harus menahan diri untuk tidak selalu menonjolkan semua rasa. Menyenangkan sekali, bisa bebas menciptakan sesuatu sesuai dengan kemampuan. Berlayar melewati lautan, menemui petualangan yang bermacam-macam. Berbeda dengan di sini. Di sini, semua harus patuh karena sudah diatur oleh Ibu Zuhara. Oh, kalau itu sudah jelas Hawa. Karena Zuhara adalah pemimpin di sini. Sudah jelas dia yang mengatur semuanya. Justru itu Pak Dusi. Di sini, semua dijalankan dengan perintah. Atau lebih tepatnya, mantra. Oh, berarti dijalankan dengan perintah. Iya. Mantra! Iya, mantra. Suatu sistem yang berjalan dengan sendirinya. Begitu Ibu Zuhara mengucapkan kata-katanya, maka jadilah. Zuhara penyihir! Bukan, Ibu Zuhara bukan penyihir. Lebih tepatnya orang terpilih yang menempati pulau ini. Saya masih tidak mengerti. Nah, kita telah sampai di pulau ini. Tidak bergerak sendiri, tapi digerakkan oleh Ibu Zuhara. Sebentar. Barang, kok kamu ada di sini? Iya, saya sedang mencari kamar kecil. Ternyata malah kesel. Biasa, ngambilin perut, bagus untuk malah ke dapur. Baiklah, kamu bisa menemani Pak Dusi di sini. Aku harus menemui Ibu dulu. Barang, Pak Dusi. Baik, Pak. Dusi. Iya, ayo, kita beritahu jurang. Kita beritahu dulu, Pak. Ayo, Pak. Pergi. Pak. Kau pasti sudah jarang melatih tubuhmu kan, Jagat? Iya, Nek. Kan aku sudah katakan, tubuhmu itu harus dilatih setiap hari agar kau siap menghadapi hal yang mungkin bisa terjadi. Ayo sekarang kau berdiri. Giliran engkau untuk mengolah diri dan nafas. Baik. Atur pernafasanmu. Formasi 1. Formasi 2. Bagus. Jadi, berapa jumlah mereka? Siapa, Nek? Kau jangan pura-pura bodoh, Jagat. Para pendatang baru itu, berapa jumlah mereka? Seperti yang Nenek ceritakan. 4 orang. Lebih baik kita tidak usah ikut campur urusan mereka, Nek. Kenapa, Jagat? Apa kau takut? Saya mengkhawatirkan Nenek. Apa ada yang mengancammu sehingga kau takut? Roka menjadi salah untuk Nenek. Dua makhluk itu rupanya ketakutan pada orang tua macam saya. Tunggu. Makhluk. Maksud Nenek, Barga dan Roka. Iya, Siapa sebenarnya Barga dan Roka yang Nenek katakan makhluk itu? yang pasti bukan dari dunia ini. Terlempar puluhan tahun yang lalu, menunggu para pendatang baru yang diramalkan muncul di pulau untuk membebaskan mereka dari kutukan. Hang Juro. Jadi itu maksud dari perkataan Roka.
Jangan menghalangi takdir kami. Mereka yang keluar dari pulau ini, Nek. Itu bukan takdir mereka untuk keluar dari pulau ini, Jagat. Aku akan menghalangi keinginan mereka untuk keluar dari pulau ini. Sebab, bila mereka bebas, maka hari yang dijanjikan itu sudah dekat. Hari yang dijanjikan. Iya, hari yang dijanjikan, di mana dunia dihancurkan. Hari kiamat. Hujan. Padahal kamu di sini ya. Mari lanjutkan ibadah di dalam. Iya, ayo Jagat. Tapi jangan sampai melupakan kayu Jagat. Aduh, gimana kan sih? Aku lapar sekali badan. Bukannya dia ke dapur tadi? Tapi dia tidak balik-balik. Mana dia? Ayo, Ada apa? Itu mana sih? Itu apa? Tidak apa. Tidak berjuang. Ada apa? Tidak. Hah? Hujan. Aku tidak berjuang. Jangan sedang lagi. Tapi ini baru sekali kita di sini. Kita sudah disaksikan hujan. Apa jangan di sini? Sihir! Ya. Apa jangan-jangan Tuhan menggunakan sihir untuk mengendalikan semua pulau ini? nah, itu dia Juro. Tapi, saya tidak tahu pasti apakah seluruh pulau ini sudah dikendalikan oleh sihir atau belum. Tapi ini di dapur Juro. Panci, kuali, wajah, semuanya bergerak sendiri Juro. Semuanya bergerak sendiri Juro. Tenang, polisi. Nggak ada orangnya. Iya benar nggak ada orangnya. Dapur saja sudah dikendalikan dengan sihir. Apalagi yang lain Juro. Bukan hanya itu, Juro. Aku berpikir masih banyak keanehan dibuat di sini. Pintu yang tersembunyi, kemunculan Zulaika yang sudah mati, Dan keberadaan kita yang sudah diketahui. Bahkan mereka sudah tahu nama kita. Ya, Juro. Oh Juro, sebaiknya kita segera pergi dari tempat ini. Iya Juro. Kakak Badan, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Kita tunggu dan lihat dulu baru ambil keputusan. Hei, Barah, mau menunggu sampai kapan, ah? Mau menunggu sampai kapan, Barah? Menunggu sampai mati. Lalu buat apa kita berada di sini sekarang? Lebih baik kita segera pergi dari tempat ini. Aku tidak mau seperti orang yang lain. Mati konyol karena berbalik yang akan tidak. Aku tidak mau mati konyol. Kita semua akan bisa mati konyol. Kalau pergi loh, kita kamu pergi kemana? Kita semua akan bisa mati konyol. Hei! Rasa benci dan darah kita semakin kuat sejak kita berada di pulau ini. Aku pun harus berusaha menahan diri dan bersabar. Dan jangan kalian pikir perjalanan ini adalah perjalanan yang konyol. Sia-sia tanpa makna. Perjalanan ini bukanlah perjalanan yang konyol. Kematian saudara kita bukanlah kematian yang konyol. Mereka berperjuangan harapan mereka. Tak ada sia-sia dalam perjuangan mimpi dan harapan. Walaupun harus berakhir dengan kematian. Tidak ya, Juro. Harus ada yang sampai ke Pulau Nabi Sulaiman. Kau, Badan, Padusi, atau siapapun yang lainnya. Harus ada yang sampai untuk membuktikan bahwa perjalanan kita ini benar. Dan untuk membuktikan bahwa pengorbanan kita tidak sia-sia, Juro. Siapa yang menghaluskan? Menunjukkan pada siapa? Kepada manusia. Iya. Jika kita sudah yakin bahwa jalan kita benar, kita tidak perlu membuktikan kepada siapapun. Ingat para, tiap orang memiliki jalannya masing-masing. Lalu apa yang harus kita lakukan, Juro? Seperti kata, kita lihat dulu situasinya, baru kita ambil tindakan. Tapi sementara menunggu, kita akan bersiap kepergian dari pulau ini. Lalu, bagaimana caranya kita keluar dari sini, Juro? Wah, iya, aku tahu. Aku melihat pohon di pulau ini sangat besar dan kuat. Hampir sama kualitasnya seperti kayu pembuatan kapal kita. Hah?
Kita membuat kapal untuk keluar dari pulau ini. Iya, kita akan membuat kapal untuk pergi dari pulau ini. Membuat kapal dengan tenaga kita saja. Pasti akan berbulan-bulan baru selesai, Juro. Kita bisa minta bantuan warga pulau ini. Dan kita bisa minta bantuan dari Zuhara untuk membangun kapal kita. Ih, gila kamu. Apa Zuhara mau? Sudahlah, kita lihat saja dulu. Sudah, coba dulu. Untuk itu, belakangan aja. Oke, kalau gitu kita bagi tugas. Saya akan menemui Zuhara. Baik, Juro. Sementara kami akan memeriksa pohon di hutan. Baiklah, baiklah. Kalau gitu ayo kita laksanakan. Baik, Baik, Juro. 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 Hati-hati, Juro. Baiklah. Ayo, Oh, baik. enggak, Pak Randy. Iya. Begitulah, Juro. Sama seperti ini. Setelah kapalku hancur, aku pun terdampar di pulau ini. Bertemu Roka dan Barka. Diajari semua ilmu sihir, sehingga aku bisa membangun pemukiman di pulau ini. Lalu bagaimana dengan kau? Setelah kapalku hancur dan aku pun hilang. Berhari-hari aku kawan kamu. Antara percaya dan tidak percaya mendengar kau telah hilang. Terus terang, saat itu aku belum siap kehilanganmu. Begitu besarkah cintamu pada diriku? Dulu iya. Tapi kemudian hadir wanita lain yang membuat aku sadar bahwa rasa cinta pada manusia merupakan tangga untuk memperoleh rasa cinta yang lebih tinggi, lebih hakiki. Cinta dari pencipta manusia. Dan sekarang, kenangan kita saat berdua berlayar di laut lepas sudah kau lupakan. Pertempuran dengan perempuan lain sudah hilang dari ingatanmu. Kita sudah tua, Zulaika. Kenangan seperti itu terlalu mahal untuk orang setua kita. Tapi kau masih mengingat semuanya, Zulaika. Kadang-kadang sebagian hadir di saat aku sedang lelah tertidur atau lelah beristirahat. Kenangannya seperti bukan milikku. Laut, gunung, terbang, pelarian dari kejaran bermunculan berganti dengan cahaya yang mengejar, api yang menggelegak, dan rasa kebencian yang menyelimuti seluruh tubuhku. Zulaika, ada apa? Panggil aku Zuhara. Zulaika, kau tidak apa-apa. Zuhara. Pergi! Kenangan itu datang lagi. Iya, kenangan itu semakin kuat sejak Kang Juro datang. Hati-hati, Zuhara. Kau hampir diambil alih oleh ingatan Zulaika. Jangan sebut nama itu lagi, Barka. Panggil aku Zuhara. Hanya tubuh ini yang kutemukan layang di laut. Dan aku menggunakan jasadnya agar bisa bertemu dengan kalian berdua. Tapi aku tidak tahu kalau dia memiliki kenangan cinta yang besar kepada Hang Juro. Lalu, kenapa Hang Juro ingin menemuimu? Dia meminta izin untuk membangun kapal. Nah, itu bagus dong. Sesuai dengan rencana kita. Kalau perlu kita bantu. Hingga tepat bulan ke-12, hari ke-12, kita bisa bebas. Jangan bodoh. Si Tina akan berfungsi jika sudah bersentuhan dengan laut pantai. Tapi- tidak ya, tapi sampai hari ke-12, bulan ke-12, dengan kekuatan Hang Juro, baru kita bisa menggunakannya. Kecuali engkau ingin melanggar perintahnya untuk yang kedua kali. Kita bisa membantu Hang Juro menebang pohon dan membawanya ke dekat pantai. Tapi
Jangan sampai mencurigakan dan jangan terlalu cepat. Aku khawatir mereka pergi sebelum hari itu tiba. Ya, kita bisa membantunya menyelesaikan kapal sampai hari ke-12, bulan ke-12. Hang Juro dan ketiga awak kapalnya jangan sampai mengetahui rencana ini. Dan jauhkan Nenek Jaga darinya. Hah? Nenek itu Hakim? Sudahlah, biar aku bunuh saja nenek dan cucunya itu. Jangan seperti itu, Baka. Itu justru akan membuatnya semakin curiga. Aku akan menyuruh Hawa untuk mengawasinya. Kalau sampai terjadi apa-apa, baru kita bunuh penghalang itu. Mari kita bekerja membangun kapal kita. Mari kita bekerja membangun kapal kita. Aduh, panas banget sih hari ini. Ada. Tuh. Mana yang lain? Kalian bawa kayu aja lama banget sih. Kapan selesainya kapal ini? Coba. Kita aja lama. Mana satu? Nih. Oke. Pak. Sini turunin di tengah-tengah. Iya serius. Yakin? Tanya mulu. Oh, pelan-pelan. Iya sini turunin. Ayo ikutan sana. Bantu yang ini. Yang semangat ambil kayunya. Kalau mereka semangat seperti ini, proses pembuatan kapal akan selesai dengan cepat. Kayu dari pohon di Pulau Iblis ini memang bagus, sama kualitasnya dengan kayu pembuatan kapal kita. Hati-hati Tantri, membuat kapal tidak sembarangan. Kau harus tahu cara memilih pohon yang tepat umur dan cara menebaknya. Semua itu ada hitungannya. Kau mau tahu siapa ahlinya? Memangnya siapa ahlinya? Tuh, Bara ahlinya. Bara? Iya, tanya aja sana. Bara? Memangnya serumit itu yang membuat kapal? Tidak rumit, Tantri. Kalau benar mempelajarinya, rumit itu bagi orang yang tidak mau belajar. Ya, semuanya sederhana. Hanya saja para pemuda ingin yang mudah dan cepat, hampir tidak lembek hasilnya. Tapi Bara, kami ini suka dengan proses yang cepat dan mudah. Benar kan teman-teman? Benar. Kalau mentok, ya kami gunakan mantra. Untuk apa dihitung dulu, Bara? Itu hanya mitos. Segala sesuatu ada hitungannya, Bayu. Nih, teman-teman, sesuatu yang kalian anggap berantakan, ada kerapihan dalam hitungannya. Bahkan sesuatu yang kalian anggap mitos, ada kebenaran dan hikmah di balik itu semua. Seperti pohon, harus dihitung berapa usianya untuk mengetahui kadar air dan serat dan cocok untuk membuat kapal. Kalau membuat rumah, beda lagi hitungannya. Emang bagaimana cara menghitungnya, Bara? Jadi gini, pertama-tama kalian bisa lihat dulu daun, lalu kalian hitung berapa luasnya. Dan kalian lihat potongan dahan yang sudah terbelah, lalu kalian hitung pola lingkarannya dan kalian amati. Bara ngomong. Nih Bara ya, kalau aku tidak perlu dihitung Bara, cukup pakai rasa saja. Pohon yang menurutku sudah cukup usianya, langsung tebang. Buat apa itu dulu? Itu kan mitos, ya kan Bayu? Iya. Nah, bener. Sudahlah. Lebih baik kita belajar sambil memeluk pohon di hutan. Betul kan teman-teman? Lebih baik kita langsung praktek aja daripada belajar dulu. Aduh, ribet. Ya sudah, kalian bisa belajar dengan Padusi. Nanti saya susul. Pada sih, ayo kan. Kalian dulu saja, nanti saya menyusul ya. Ayo, bantu. Hati-hati, Bayu, Tantri. Ya, makasih ya. Kalau mereka sangat seperti ini, proses pembuatan kapal akan selesai dengan cepat. Nah, itu dia Bara. Kurang lebih 2 minggu lagi, kita akan bisa berlayar seperti semula. Betul itu Pak Dusi. Tapi
aku ingin tetap waspada dan tenang. Kita belum tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Tapi yang terpenting, semakin kapal ini cepat selesai, akan semakin baik untuk kita. Sudah, ayo. Mana? Benar. Kita susul mereka ke hutan. Ayo. Ayo. Iya. Hei, kalian ikut. Mana ini? Ditinggalin aja. Terus, ayo kalian juga. Ya ikut. Bawa dong. Gimana sih? Pinjam ke paling. Hawa! Percaya padaku. Tidak, Jagat. Aku tidak percaya. Sudah kubilang Roka dan Barka adalah paman dan bibiku. Iya, tapi Cukup, Jagat. Jangan kau katakan lagi. Malaikat, iblis, kutukan, hangjuro, semuanya buat aku pusing. bukan kataku, tapi kata nenek. Kau tahu sendiri kan, nenek tidak berdusta. Ya, aku tahu. Seluruh penduduk pulau percaya pada nenekmu, termasuk aku. Tapi aku keturunan malaikat dan iblis yang menjelma manusia. Hawa, kau tidak harus menjadi seperti ibumu. Kau adalah Hawa, bukan juara. Walau dalam dirimu terdapat darah malaikat dan iblis, kau masih bisa memilih untuk menjadi malaikat atau iblis. Masih ada kebaikan dalam dirimu yang bisa aku rasakan, Hawa. Jagat, ibu pernah bercerita bahwa hari kiamat akan dahului dengan munculnya para iblis dan kedatangan Dajjal. Ibu menantikan saat-saat seperti itu. Jagat, mengapa? Aku rasa kau benar. Kita harus memberitahu pada Hangjur agar dia mengatakan usaha Roka dan Barka. Tidak bisa, Hawa. Barka dan Roka sudah mengancam aku dan nenek. Mereka pasti sudah mengawasi kami. Aku tidak bisa memberitahu Juro. Biar aku yang memberitahunya. Berbahaya. Kau bilang aku harus memilih Jagat. Maka inilah pilihanku. Menjadi malaikat. Aku yang akan memberitahu Hangjuro semuanya. Memberitahu apa, Hawa? Juro, tidak ada apa-apa. Hawa, sebaiknya ke hutan. Ayo. Kau pergilah Jagat. Ada yang aku beritahukan pada Hangjuro. Kau yakin? Ya. Baiklah kalau begitu. Hawa, Juro, berhati-hatilah. Jadi, kau ingin memberitahu apa, Hawa? Hangjuro, aku harus memberitahu suatu rahasia mengenai Roka, Barka, dan ibuku Zuhara. Dia bukanlah Zulaika seperti sangkaan Hangjuro. Roka dan Barka adalah malaikat terbuang yang terkena kutukan. Kau harus segera pergi dari tempat ini secepat yang kau bisa. Jangan biarkan mereka terbebas dan keluar dari pulau ini. Karena kalau tidak, kau dan seluruh awakmu akan mati. Bencana besar akan tiba. Bahkan hari yang dijanjikan. Suara memanggilmu. Suara Barka. Baik, Barka! Terus segera pergi. Baiklah. Jadi, kau yang bernama Hangjuro. Iya, aku Juro. Dan nenek? Saya, Nenek Jagat. Butuh energi besar untuk mengumpulkan banyak orang dan mengajak mereka menuju tempat yang tidak ada. Pulau Sulaiman. Belum ditemukan, bukan berarti tidak ada. Pulau Sulaiman merupakan keniscayaan bagi kami. Ia laksana panggilan goib yang tidak bisa kami tolak. Menurut peta dan kitab lama, Pulau Sulaiman menawarkan kami kebebasan, kehidupan ruh, di mana surga menjadi sia-sia tanpa kebebasan itu.
Ya, ya. Aku mengerti Hangguro. Dan butuh tenaga besar untuk orang setua nenek jangan untuk kemari, bukan? Sudah tua bukan berarti lemah dan tak berdaya, Juro. Tubuhku mungkin tua dan keriput, tapi aku belum tentu kalah bila harus bertarung denganmu, Juro. Hangguro, Ada apa, Bara? nanti malam kayu-kayu akan diantar dengan kekuatan Siri Suhara. Syukurlah, Suhara mau membantu kita. Apa? Suhara membantu kalian bangun kapal? Iya, Nek. Aku yang memintanya. Suhara pasti sedang merencanakan sesuatu. Itu berarti hari melepasnya sebentar lagi. Hangguro! Semua kali sudah tiba. Semua menunggu perintah. Baiklah, kawan-kawanku semua, mulai sekarang pekerjaan kita bertambah dan berubah. Hari ke-12 berarti sisa 2 hari lagi. Tapi kapal kita belum siap. Kalau begitu, yang bertugas memilih bukan hanya Bara, tapi juga kau, Tandri. Padusi akan dibantu oleh Bayu, dan yang lainnya akan membantu Bada. Bara, kita siapkan strategi baru. Mari kita kejutkan semesta! Ya! Ya! Ayo, 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 ayo. Siapa yang memberitahu Hangguro tentang rahasia ini? Nenek tua atau anak Ingsa itu? Bukan mereka, Suhara, tapi Hawa. Hawa yang memberitahu mereka. Hawa berani-beraninya menentang dan mengkhianatiku. Brengsek! Di mana Hawa, Roka? Di mana anak tak tahu diri itu? Suara! Roka! Lepaskan kami! Lepaskan! Lepaskan kami, Roka! Bocah-bocah ini, mereka bersekongkol dengan Hangguro dan Hawa. Rupanya kau tidak mengerti manusia. Aku sudah memperingatkan kau, jangan! Memangnya kalian semua manusia? Apa? Memangnya kalian semua manusia? Bangsat kalian! Sekarang beritahu aku, di mana Hawa? Tidak akan! Gagal! Tadi, mana Hangguro? Hah? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu di mana mereka. Baiklah, kalau begini cara main kalian, mungkin sedikit rasa sakit akan membuka mulut kalian. Barka! Aku dihukum, Barka! Aku Barka! Aku Tandri! Lepaskan dia! Memohon! Akan memberitahu di mana kamu berada! Lalu, tunggu apa lagi? Katakan! Kamu berada di kapal Hangguro! Kamu sudah pergi dan dikenakan dengan gagal! Kurang ajar! Ini belum hari ke-12.
Baik suara. Ikut kepala. Ayo semuanya, kita percepat pekerjaan kita. Ayo, ayo. Masuk, masuk. Ayo semuanya. Ayo, semuanya masuk, 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 masuk. Ayo terus, terus. Ada apa? Apa kau melihat Jagat? Jaga. Aku tidak melihatnya dari kemarin. Memang dia kemana? Aku pun tidak tahu. Aku khawatir padanya. Aku takut dia terjadi sesuatu. Tenanglah. Mungkin dia akan segera kemari. Semoga. Hal Jiro, kayu dan kapal sudah siap. Kita berangkat. Tunggu dulu, Bara. Jagat masih belum muncul. Hawa! Turun dari kapal! Jangan diarti ikut sendiri! Jangan! Kau bantu! Maka terimalah kemarahanku, Hawa! Hanjiro, turunlah. Lihat, bocah ini akan mati bila kau tidak turun. Warga! Lepaskan Jagat! Aku yang memberitahu Hang Juro! Aku yang menginginkan! Jangan Hawa! Mereka tidak segan-segan membunuh kita semua! Hang Juro lah yang mereka inginkan! Oh, Tapi... begitu. Biarkan aku yang menemui mereka. Jangan Juro, jangan Juro. Mau bagaimanapun, mereka pasti akan membunuh kita semua. Biar aku dan Badar yang melawan mereka. Lepaskan Jagat! Nenek, kau bajingan. Nenek. Akhirnya, kalian turun semua. Bajulah! Tunjukkan kekuatan kita, Raka! Agar mereka tahu siapa kita sebenarnya! Jangan suara! Ini belum waktunya! Kau tahu kan lagi berlebihan teman lagi! Ini kesempatan terakhir kita, Raka! Hentikan itu dan Hang Juro! Baik, suara! Inilah kami, Harun. Malaikat yang tua. Nenek tua! Apakah dinamakan mereka? Teman-teman semua, kalian tidak apa-apa. Hang Juro! Akhirnya kau turun juga. Aku tidak akan membiarkan kau membunuh para sahabatku, Suara. Kelemahan manusia terlalu mengasihi. Apa yang kau lakukan? Rasakan ini! Oh, pegang topi ini. Baik Juro. Terlalu percaya diri. Hanya untuk mati. Bara! Awa! Ayo kita
Kita mau kemana, Juro? Di balik awan itu, itulah tujuan kita selanjutnya. Samudra ketiga. Lalu, siapa yang akan menunggu kita di sana, Juro? Mereka sudah menunggu kita di sana. Siapa? Pasukan Dajjal.